Ketika sidqun mungkin orang benar kalau pikiran kita salah. Kalau sidqun yang biru itu memang benar, tapi mungkin yang jelas yang merah yang benar. Itu kalau sidqun. Kalau shadiq orang yang membenarkan. Kalau asidik orang yang selalu menganggap benar. Tapi kalau hak, itulah kebenaran yang sesungguhnya. Maka takwalah kita yang hakikati, yang sebenarnya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika orang tidak merasa takut kepada Allah, artinya tidak merasa diawasi oleh Allah. Ketika orang tidak merasa diawasi oleh Allah, maka sangat potensi untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Kenapa Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Anta budallaha ka'annaka taro, wa illam taro fa innahu yara." Hendaknya kamu beribadah, beraktivitas seolah-olah kamu melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihat Allah, fa innahu yara, Allah tetap melihat kita. Anggaplah kita ini selalu ada Allah. Ketika kita berdua berarti yang ketiga adalah Allah. Ketika kita bertiga yang keempat itu adalah Allah. Ketika kita berempat yang kelima adalah Allah. Kita sendiri yang kedua adalah Allah. Dan Allah semuanya tahu tentang gerak-gerik yang kita lakukan. Takutlah kita terhadap Allah. Kenapa sekarang kemungkaran merajalela, kemaksiatan menjadi-jadi? Judi sudah menjadi tradisi, seks bebas, LGBT menjamur, bahkan judi online yang semakin banyak meracuni anak cucu kita. Kenapa? Karena bukan dilakukan oleh non-muslim, tapi banyak umat Islam yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-khawfu bil janin. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Kerjakan apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Lakukan, amalkan Al-Quran. Jangan cuma sekedar dibaca. Jangan cuma sekedar musabaqah tilawatil Quran. Yang terpenting yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya bukan sekedar musabaqah, bukan sekedar lantunan-lantunan keindahan ayat, tapi diamalkan. Wal amalu bitanzil. Ketika hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pedoman hidup dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran itu petunjuk, tidak menjadikan Al-Quran sebagai syariat yang harus kita lakukan di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Fasik, kafir, zalim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang terhadap semua dengan firman-Nya, wa man ahsanu minallahi hukma. Kata Allah, hukum mana? Hukum siapa yang lebih baik daripada hukum? Berbagai macam cara sistem hukum yang diterapkan di dunia ini, termasuk di Indonesia. Ada yang disebut teori korut materialisme, ada Fir'aun, teori kekuasaan, ada evolusi yang dibawa oleh Darwin, ada juga kebebasan nafsu yaitu Sigmund Freud, ada imperialisme yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte, ada sosialisme yang bawa adalah Mussolini, ada juga ateisme yang bawa adalah Hermann Lenin, ada Hitler membawa nasionalisme, bahkan Presiden pertama Soekarno-Hatta membawa sistem yang disebut nasionalis, sosialis, komunis, agamis.
Ternyata semua yang ada kegagalan, kekurangan ajaran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, penyimpangan, penyelewengan, bahkan kezaliman di depan mata dipertontonkan kepada kita semua. Mana? Oleh karenanya coba pakai yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak sekarang ini yang kita kenal dengan koruptor yang semakin menjadi budaya. Yang mereka bilang, orang sana bilang, tetangga sebelah bilang, ketika kalau koruptor itu dipotong tangannya, katanya itu kejam. Hukum Allah, la raiba fi, dzalikal kitab la raiba fi, tidak akan pernah ada keraguan dalam Al-Quran. Kita lihat sekarang, ketika orang sudah semena-mena menjadikan hukum, dan kita lihat sekarang ketika koruptor semakin ada di mana-mana, karena memang hukum adat sudah tidak mampu, hukum negara sudah tidak mampu. Hukum apa lagi untuk membuat jerak koruptor? Ketika kalau dipotong tangannya itu kita anggap kejam, mari kita buktikan. Ketika koruptor tidak dipotong tangannya, sekarang 158 BUMN hampir pejabatnya semua korupsi. Mana BUMN yang tidak korupsi? Semua korupsi. Dan ketika tidak dipotong tangannya, anak yang menjadi pejabat korupsi juga, tetangganya jadi pejabat korupsi juga, anak buahnya, bawahannya, ponakannya, semua yang ada ajang korupsi. Ketika korupsi di mana-mana ada, maka negara jadi miskin. Ketika negara miskin, rakyat yang susah. Ketika rakyat yang susah, bisa jadi rakyat kita ini menjadi perampok, bisa jadi pencopet, bisa jadi pembegal, bisa jadi penodong, penipu, bahkan pembunuh. Coba kejar mana dengan yang dipotong tangannya, dengan yang tidak dipotong tangannya. Satu dipotong tangannya tapi membuat jerak jutaan manusia. Satu yang dipotong tangannya tapi membuat kapok, sehingga Indonesia terwujud baldatun thayyibah wa rabbun ghafur wal amalu bitanzil. Yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, kita hendaknya harus bersyukur dengan yang dihasilkan oleh usaha kita. Jangan ada tamak, jangan ada serakah. Usaha kita adalah kewajiban. Adapun tentang hasil, adapun tentang target, itu adalah ranah Allah, itu adalah wilayah Allah. Apapun yang kita syukuri, itulah yang akan menjadikan keberkahan kepada kita. Jangan pernah kita mengatur Allah, bahwa kita belajar kewajiban kita. Adapun bisa atau tidak belajar ilmu, itu bisa Allah. Kita usaha, kita kerja, itu kewajiban kita. Ada rezeki atau tidak, itu adalah wilayah Allah. Kewajiban kita apa? Mensyukuri dengan yang ada. Dengan mensyukuri ini, maka Allah memberikan keberkahan. Yang terakhir, yaitu wal isti'dadu lirrahim, persiapan kita untuk menghadapi kematian di alam barzah. Setelah di alam barzah nanti kiamat, di alam mahsyar. Setelah alam mahsyar nanti alam hisab. Setelah alam hisab alam mizan. Setelah alam mizan alam sirat. Setelah alam sirat, di mana orang masuk surga ketika ahli surga, dan kita bisa masuk neraka kalau kita adalah ahli neraka. Nyapa kita, roh kita yang seumur-umur tidak akan pernah mati. Jasad boleh hilang, tergantung jasad kita dengan umur kita. Umur 60 tahun berarti jasad kita hanya cuma 60. Tapi ingat, roh yang tidak akan pernah mati. Janganlah kita pernah mengejar dunia.
wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah akhirat yang sebenar-benarnya, raih, wujudkan akhirat, tapi jangan lupa dunia. Nampaknya kita kebanyakan kebalik, yang dicari dunia yang luar biasa, akhirat cuma jangan lupa aja. Ingat, orang berlomba-lomba mencari uang. Kita sehari kebutuhan berapa? Yang dibawa ke akhirat juga berapa? Orang berlomba-lomba ingin punya rumah mewah, hotel, apartemen, villa. Ingat, rumah kita yang terakhir seperti apa? Kita berganti baju berbagai macam model. Ingat, baju kita yang terakhir seperti apa? Orang berlomba-lomba membeli kendaraan mewah. Ingat, kendaraan kita yang terakhir seperti apa? Kita semua akan mati. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Di mana saja kamu berada, pasti akan merasakan apa yang namanya mati. Walaupun kita dijaga oleh benteng yang kuat, ada satpam, ada dokter, ada semuanya lengkap untuk menjaga kita supaya tidak mati, tetap yang namanya mati adalah hak. Mudah-mudahan walaupun singkat membawa faidah dan manfaat, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masuk pada surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna